I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid, I am saved. Now I'm alive. I declare and I decree His blood has won the victory. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! Selamat malam minggu anak-anak muda Setrimanan yang dahsyat, yang keren-keren banget. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk, yang siap untuk memuji, yang siap untuk menyembah Tuhan, bahkan yang siap untuk terima firman Tuhan malam hari ini, boleh komen di live chat, katakan saya siap, I'm ready gitu ya. Dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak mudamu malam hari ini mau bersemangat untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan. Kita puji Tuhan hari ini. Haleluya. Hey. Jesus. Sama-sama kita mau katakan ya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hey, haleluya, Jesus. Mari anak-anak muda, lebih lagi katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kau
surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dengan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Wow, mari anak-anak muda kita mau buka hati kita lebih lagi pada malam hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan lebih lagi pada malam hari ini. Yes, God. Sama-sama kita mau katakan, tiada yang sepertimu di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat, Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama, biar hatiku, biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Mari gunakan momen pada malam hari ini teman-teman, untuk lebih lagi kita bangun kepercayaan kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Dia yang memegang setiap kehidupan kita. Sebab Dia yang memegang masa depan hidup kita anak-anak muda. Setiap teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah, bahkan teman-teman yang bekerja. Mari malam hari ini kita berdoa sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Mari sembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti Engkau. Hanya Yesus yang kami
kami sembah, hanya Yesus yang kami agungkan. Biar hati kami, biar mata kami seperti Engkau Yesus. Kami mau memandang rencana indah di depan kami bersama Engkau. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Mari anak-anak muda katakan, biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersama Engkau. Ku tahu semua baik bersamamu. Mari sekali lagi nyatakan, ku tahu semua baik bersamamu. Kami percaya Tuhan, masa depan kami, hidup kami baik bersama dengan Engkau. Kami buka hati kami dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar semua? Memang merupakan satu kesenangan dan kebahagiaan buat saya, juga kehormatan untuk saya bisa selalu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak youth dimanapun kalian berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta Roh Kudus boleh memberikan pengertian kepada kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan biarlah Tuhan yang boleh mencerahkan, yang membukakan hati dan pikiran, menjadikan tanah hati dan pikiran kami itu subur. Waktu benih firman ditaburkan, benih ini boleh bertumbuh berbuah, dan hidup kami sebagai anak-anak muda memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. The best parent ever. Kalau kita ngomong the best parent ever, kita mungkin akan berpikir tentang orang tua kita, atau kita berpikir tentang orang tuanya orang lain karena kita mendengarkan film atau cerita, kita menonton, dan oleh sebab itu kita bisa membilang the best parent ever. Cuman kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ini berhubungan dengan perintah Tuhan. Di dalam 10 perintahnya, salah satunya dikatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita akan mencoba, saya ingin mencoba memberikan sedikit pembelajaran untuk kita boleh mengerti firman Tuhan ini. Kepada setiap orang, kepada setiap anak-anak muda yang mendengar, sebutan ayah dan ibu itu dipakai untuk memanggil atau menyebut seseorang yang dihormati. Jadi kalau kita mengatakan ayah, kalau kita mengatakan bapak, papa, daddy, itu artinya kita sementara sedang memanggil seseorang yang kita hormati. Ibu, mother, mae, boe, itu semua dalam artian tanda kutip kita menghormati. Apapun sebutannya, ayah dan ibu, dari daerah mana, dari suku mana, itu menandakan kita menghargai orang tersebut. Oke ya. Lalu ternyata di dalam masyarakat ini sebutan bapak ibu bukan hanya ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan biologis. Maksudnya orang tua kandung, bisa juga orang tua rohani, bisa juga orang tua di dalam pekerjaan. Ini bicara soal pemimpin-pemimpin. Ada bapak dan ibu pendeta, ada kakak dan mungkin kakak itu sudah menikah jadi kakak jadi kakak laki dan kakak perempuan di dalam connect group kita. Lalu ada kalau yang sudah kerja ada pemimpin, ada bapak dan ibu guru di sekolah, bapak dan ibu dosen. Nah, ini adalah
panggilan Bapak dan Ibu. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus pun menyebut dirinya sebagai Bapak rohani dari anak rohaninya yang adalah Timotius. Nah, ketika Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa, dia mengajarkan berdoa dengan cara begini, Bapa kami yang di sorga. Jadi firman Tuhan dalam kitab Keluaran yang saya ingin ajarkan kepada anak-anak muda sekalian, ini bukan cuma ngomong soal orang tua biologis, orang tua secara kandung, tetapi ini bicara tentang bagaimana Tuhan menginginkan kita boleh menghargai pemimpin, menghargai bapak dan ibu, baik di rohani maupun di sekolah maupun juga di pekerjaan dan juga termasuk organisasi. Tentu saja pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai anak? Berarti kalau kita memanggil sebutan seseorang bapak dan ibu, artinya kita anak. Bapak ibu guru berarti kita ini anak murid. Bapak ibu dosen kita ini mahasiswa. Masih ada sebutan anak kepada kita. Lalu bagaimana caranya kita sebagai anak dalam konteks Keluaran menghormati orang tua? Nah, saya akan bagikan beberapa, agak banyak, tolong siapin catatannya, dan saya yakin ini akan sangat memberkati kita. Yang pertama, di dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-15 ditulis begini, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Maksudnya apa nih? Maksudnya ini, poin yang pertama, kita sebagai anak tidak menyakiti hati orang tua. Dalam cerita nyata, kalau kita mengartikan tulisan ini tanpa melihat kepada pewahyuan atau hal rohani di dalamnya, seorang anak yang memukul orang tua, boleh saya bilang persentasinya jarang sekali orang tua akan membalas anaknya. Anak-anak yang memukuli orang tuanya karena dilarang makan permen kebanyakan, dilarang nonton TV, ada yang mamanya dipukuli, nggak dibalas balik pukul. Tetapi sebetulnya keadaan itu kalau dia mukul terlalu keras, yang ada apa? Hatinya yang sakit. Nah, sebagai anak-anak yang juga bertumbuh remaja dan dewasa, ketika kita menyakiti orang tua kita, maka yang terjadi begini, berkat Tuhan akan jauh. Ya kan, coba kalau lihat tadi ya, Keluaran 20 dibaca baik-baik, diulang, nanti dikasih lihat lagi firmannya, ini ditampilin, baca diulang-ulang, supaya apa? Lanjut umurmu. Ini maksudnya begini, bukan cuma bertambah umur, tapi kita juga boleh memperoleh berkat. Berkat Tuhan akan jauh dari kita. Masa depan kita tidak bisa kita lihat, karena semuanya akan gelap kalau kita menyakiti orang tua. Kenapa dikatakan pastilah dihukum mati? Dunia orang mati itu gelap. Bisa paham? Yang kedua ini juga kita perlu pelajari, tidak mengutuki atau mempermalukan orang tua. Lanjut ya, di Keluaran pasal 21 ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti akan dihukum mati. Nah, berkat akan diterima oleh anak yang menghormati orang tua. Bagi saya begini, berarti kalau kita menghormati orang tua, kita akan memperoleh kebaikan. Namun sebaliknya, kutuk akan diterima oleh anak yang tidak menghormati orang tua. Dan bagi saya, ini berarti ada kemalangan bisa menimpa kita. Saya nggak mengancam, ini adalah dikatakan firman Tuhan. Dalam Keluaran 21:17 dia bilang, siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Sekali lagi, keadaan kematian itu gelap. Nah, ini saya mau kasih bayangan begini, bagaimana sih kita sebagai anak mengutuk orang tua. Saya mau bilang sebagai orang tua, saya ini punya anak. Hal kita sebagai orang tua diomong-omongin anak ngomong, aduh papaku kayak begitu, papaku kenapa kayak begitu banget sih modelannya, aduh malu deh aku sama papaku. Itu biasa. Tetapi waktu anak mulai membuka aurat, mulai memperkatakan kelemahan-kelemahan orang tuanya,
mulai menjelek-jelekan orang tua dan menggosipkannya, mengatakan kepada yang luar. Nah, maka ini sementara kutuk terjadi. Perhatikan cerita tentang bagaimana ketika Nuh dalam keadaan kebanyakan minum anggur. Artinya gini, orang kebanyakan minum anggur kan mabuk. Anaknya ini Sam, Ham, dan Yafet itu melihat bapaknya ini habis minum. Namun perhatikan, kenapa hanya Ham yang tidak menerima berkat, melainkan menerima kutuk. Kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 21, 22 dan ayat 24, 25. Dituliskan begini ceritanya ya. Setelah ia minum anggur, Nuh mabuklah ia dan ia telanjang. Wow, dalam kemahnya, bukan lari-lari di luar loh. Ini dalam kemahnya, artinya telanjangnya ya ARS itu, mabuknya di ruangannya dia sendiri. Maka Ham, bapak Kanaan itu, salah satu anaknya daripada Nuh, melihat aurat ayahnya. Lalu apa? Dia melihat diceritakannya kepada saudaranya di luar. Lalu itu ya, ayat 24 terusnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya, berkatalah, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lihat, kalau kita mempermalukan orang tua kita, kita tidak memperoleh berkat. Selanjutnya, bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Hal yang ketiga, seorang anak yang menghormati orang tua harus menunjukkan cintanya yang tulus, yang murni, gak berpura-pura. Gak cuma karena nanti dapat duit, gak cuma karena ada pengennya, ada maunya. Oh, kalau ada maunya, hampir banyak saya temukan orang tua, kawan-kawan saya yang sudah punya anak berkata begini, anak gue nelfon nih, ini kok nelfon terus nih, pasti ada maunya nih. Ketawa. Saya pun kadang-kadang kepada anak saya gini nih, kalau nanya, papa di mana, sampai mana, ujung-ujungnya gimana, maumu apa, oleh-oleh ya, itu agak normal. Tapi mari sebagai anak belajar menunjukkan cinta kasih yang tulus. Orang tua butuh cinta kasih dari anak-anaknya. Yang keempat, dengan pemberian kita. Perhatikan ini, waduh, saya sebagai anak bagaimana saya memberi. Tapi konteks memberi itu sebetulnya kita bisa memberi kepada seseorang dengan tidak mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, maka kita pasti memberi. Karena kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Karena itu berilah apa yang terbaik untuk orang tua selagi mereka hidup, sehingga mereka dapat menikmati pembelajaran kita. Salah satu anak rohani, dia tahu saya kepengen punya pohon kaktus gitu ya. Saya nggak punya waktu, kesempatan gitu untuk mencari pohon kaktus gitu. Dan itu saya ngomongnya sambil lalu aja gitu. Aduh, gue pengen punya kaktus, kayak lucu gitu, kayak kaktus gitu. Dia tangkap apa yang saya omongkan. Lalu ketika saya ulang tahun kemarin, 2 minggu lalu, awal Oktober saya ulang tahun, dia memberikan surprise sama saya. Dia buatin satu tempat dan ada kaktus-kaktus. Saya pikir begini, saya nggak ngomong secara langsung, tapi dia mengingat apa yang dia dengar dari perkataan saya. Lalu saya melihat begini, oh, dia menghargai saya, dia mengasihi saya. Salah satu anak saya lagi, yang perempuan, dia mengupayakan. Dia tahu, aku kalau mau kasih papa, HP papa lebih bagus, sepatu papa lebih bagus, baju papa lebih bagus, papa punya barang-barang yang lebih bagus dari aku, dan di luar kemampuanku kalau aku mau membelikan barang-barang itu. Dan dia melukis wajah saya, dan sepertinya memang gambaran yang dia inginkan adalah bapak yang seperti begitu, keren gitu. Ternyata wujudnya kayak gini. Dia bikin keren gitu. Saya bilang, waduh, keren banget. Dia bilang, ini ya Pak. Terus dikasih istilah SCH, apa itu? Samyang Hamida, mboh pokoknya ngono, pokoknya selamat ulang tahun SCH gitu gaya. Tak pikir iki bahasa Inggris apa sih, tak golek ora neng. Oh, rupanya ini bahasa Korea gitu. Yang tahu pasti silahkan ketawa-ketawa. Bukan artinya saya setuju kepada Korea loh ya gitu. Saya menghargai anak saya membuat seperti itu. Yang kelima, dengarkan apa yang diperintahkan. Ketika orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, jangan katakan tidak, tapi katakan iya.
maka bentuk ini adalah bentuk kita menghormati orang tua. Tapi juga jangan begini, iya nggak dilakukan. Kamu gini, iya tapi nggak dilakukan, itu menyakiti. Iya lakukan, kalau nggak bisa nanti orang tua juga tahu, oh iya nggak bisa. Tapi dia punya satu penundukan diri, belajar agar roh pemberontakan tidak ada menguasai hidup kalian dengan mau melakukan apa yang diperintahkan. Nah, saya akan kasih contoh dalam mengakhiri ini beberapa anak-anak yang menghormati orang tua ditulis dalam firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab 1 Samuel 16, baca ayat 11 sampai 23. Di situ cerita tentang Daud. Bagaimana Daud setelah diurapi untuk menjadi Raja Israel dan menggantikan Raja Saul, tetapi ia masih mau menjalankan tugas menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Dia nggak bilang begini, gue udah mau jadi raja, gue nggak mungkin lagi akan ngurusin kambing domba, aku nggak mau lagi ngurusin ngangon wedus. Tapi Daud masih mau. Keren ya. Terus Daud juga menghormati pemimpinnya sebagai orang yang harus dihormati, orang tua. Raja Saul adalah pemimpinnya dan Daud selalu menghargai pemimpinnya. Tidak ada rancangan jahat yang dilakukan, sekalipun sebaliknya. Kita bisa lihat cerita itu. Yang kedua di sini, perhatikan, Yesus yang adalah Tuhan lahir ke dunia sebagai anak, dia menghargai kedua orang tuanya. Bisa nggak dia ngomong sama orang tuanya gini, Yusuf, Maria, gua ini Tuhan, aku ini Tuhan, ngapain kau ajar-ajarin? Gak bisa gitu. Dia tetap menghargai kedua orang tuanya, masih mau diasuh sekalipun dia Tuhan. Maksudnya apa? Sekali lagi, supaya tidak ada dosa pemberontakan, ada penundukan diri terhadap kehendak Bapa. Perhatikan ini. Lalu ya, Yusuf, ini yang terakhir. Yusuf bagaimana dia melewati masa-masa nggak enak, hidup bersama dengan Tuhan. Dia bilang begini, aku bersama dengan Tuhan. Dia bisa ngomong begitu, aku bersama dengan Tuhan dan selalu bersama dengan Tuhan. Orang tuaku nggak ada urusannya. Tidak. Dia berhasil, dia mengingat orang tuanya, bahkan dia mengingat kakak-kakaknya yang menyakiti dia. Dia mengingat kepada pemimpin-pemimpin yang menyakiti dia, dan dia tidak membalasnya, dia justru memberkatinya. Sehingga hidupnya dicatat sebagai salah satu orang yang tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki celah. Luar biasa. Anak-anak, saya berpesan agar sekiranya hal ini, setiap kali kita bertemu dengan pemimpin, setiap kali kita bertemu dengan orang yang lebih tua dan layak untuk dipanggil bapak dan ibu, kita bilang gini, there will be the best parent ever. Kita temukan kesempatan untuk kita boleh mempraktekkan firman, menghormati orang tua, menghormati bapak ibu, menghormati ayah dan ibu, agar kita boleh, kita kembali baca ya, Keluaran pasal 20, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita berdoa. Berapa dari kita yang sepertinya masih ada ganjalan terhadap orang tua? Berapa dari kalian yang masih kayaknya mungkin menyimpan kesalahan dan kelemahan orang tua? Berapa dari kalian sadar pada mendengarkan firman ini dan kalian ingin menyerahkan itu semua dan melepaskan belenggu-belenggu pemberontakan, belenggu-belenggu kebencian, belenggu-belenggu kemarahan di dalam hati kalian? Boleh taruh tangan di dada dan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa kepada setiap anak-anak muda, biar hati mereka diperbaharui, biar pikiran mereka boleh dibukakan, lebih jernih, lebih tajam. Mereka akan menjadi generasi yang siap menerima berkat yang Tuhan telah sediakan. Tidak ada satupun yang akan mencuri berkat yang telah disediakan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh membebaskan mereka menjadi anak-anak muda yang merdeka, menerima berkat Tuhan, masuk dari pengalaman kemuliaan kepada kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit hati, melainkan mereka boleh melepaskan pengampunan dengan kelegaan dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Stay tune sama Youth. Keren banget. Jangan lupa kalau bisa ikut doa di hari Jumat. Ini juga keren banget.
Tuhan akan memberikan pengalaman rohani, pengalaman mujizat buat kita semua. Haleluya. God bless. No hold on me. I am free. I am free. I am free. I got faith and I believe.